Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Kita ketemu lagi di uh, channel Muadda Nasir Education. Kita terakhir ini insyaallah di pembahasan tentang hukum agraria. Di materi terakhir kita insyaallah akan membahas tentang land reform. Nah, apa sih land reform itu dan kenapa kita mesti belajar ini? Jadi gini, land itu bisa berartikan tanah, pulau begitu. Reform kayak pembaruan. Nah, maka pertanyaan ini, apa sih land reform itu dan kenapa dia ada di hukum agraria? Nah, land kan kalau kita berbicara tentang agraria pasti kan bicaranya tentang tanah ya gitu. Nah, karena dia bicara tentang tanah, ini ada istilah land reform. Kayak perombakan tanah atau pengubahan tanah, reformasi tanah. Nah, apa sih yang di ini itu? Nah, maka insya Allah kita bahas di pembahasan kali ini. Nah, jadi land reform itu dia berasal dari bahasa Inggris ya, sudah kita sebutkan tadi. Dan artinya tanah. Sedangkan reform itu artinya perombakan atau perubahan untuk membangun atau membentuk atau menata kembali struktur pertanian baru. Nah, Budi Harsono seorang pakar ini menyatakan bahwa land reform merupakan perombakan mengenai kepemilikan dan kepenguasaan tanah serta hubungan-hubungan yang bersangkutan dengan penguasaan tanah. Nah, ini berarti bahwa nampaknya selama belum dilaksanakannya land reform, keadaan kepemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia dipandang perlu dirubah strukturnya. Nah, pada dasarnya land reform memerlukan program distribusi tanah untuk keuntungan pihak yang mengerjakan tanah dan pembatasan dalam hak-hak individu atas sumber-sumber tanah. Nah, di Indonesia terdapat perbedaan antara agraria reform dan land reform. Nah, agraria reform diartikan sebagai land reform dalam arti yang luas yang meliputi 5 program katanya. Yang pertama ada pembaruan hukum agraria, kemudian ada hak asing dan konsepsi-konsepsi kolonial atas tanah, kemudian ada program mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur, kemudian perombakan mengenal pemilikan dan penguasaan tanah, serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah. Nah, apa namanya? Kemudian kita akan bahas tentang tujuan land reform. Nah, apa sih land reform itu? Land reform tujuannya apa gitu? Di Indonesia pelaksanaan land reform berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang terwujud di dalam satu rangkaian kegiatan bidang pertanahan. Nah, kemudian itu dikatakan bahwa land reform bertujuan untuk memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama khususnya kaum tani. Nah, secara umum tujuan land reform adalah untuk mewujudkan penguasaan dan pemilikan tanah secara adil dan merata guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya petani. Nah, secara terperinci tujuan land reform ini di Indonesia adalah mengadakan pembagian yang adil atas dasar sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula, dengan merombak struktur pertanahan sama sekali secara revolusioner guna merealisir keadilan sosial. Nah, kemudian melaksanakan prinsip tanah untuk tani agar tidak terjadi lagi tanah sebagai objek spekulasi dan alat pemerasan. Kemudian memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara Indonesia yang berfungsi sosial. Jadi intinya ini adanya land reform ini dia sebenarnya untuk menghapus yang dahulu ada tanah dari penjajahan kan begini itu diperibetkan. Nah, sehingga ini di sini disebutkan tujuan sebenarnya inti daripada land reform adalah mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas. Nah, dengan menyelenggarakan batas maksimum dan batas minimum untuk tiap keluarga, dengan demikian mengikis pula sistem liberalisme dan kapitalisme atas tanah dan memberikan perlindungan terhadap golongan ekonomis yang lemah.
Nah, untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong royong. Nah, dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong royong yang lainnya. Nah, jadi itulah tujuan adanya land reform, dirombak dan ini kan akibat daripada apa namanya ada penjajahan sehingga ada tuan tanah begini. Nah, adanya land reform ini untuk disamaratakan dulu, nanti dibagi batas maksimum dengan batas minimumnya, sehingga bagi orang yang ekonomi lemah ini insya Allah bisa sama adilnya, sama rata pembagiannya dengan yang lain gitu. Tinggal bagaimana nanti mereka berusaha. Nah, adapun pelaksanaan land reform di pembahasan selanjutnya pada dasarnya memerlukan program redistribusi tanah untuk keuntungan pihak yang mengerjakan tanah dan pembatasan dalam hak-hak individu atas sumber-sumber tanah. Pelaksanaan program land reform merupakan upaya yang dilakukan oleh setiap negara untuk melakukan perubahan dalam proses pemilikan dan peningkatan produktivitas atas tanah. Nah, kebijakan land reform adalah kebijakan yang harus dilakukan agar dilema pembangunan ekonomi di suatu negara agraris tidak terhambat. Nah, di Indonesia program land reform itu meliputi pembatasan luas maksimum penguasaan tanah. Nah, larangan pemilikan tanah secara abstens atau guntai. Nah, kemudian ada distribusi tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan abstens, tanah-tanah bekas swapraja, dan tanah-tanah negara. Kemudian pengaturan soal pengembalian dan penembusan tanah-tanah yang digadaikan. Nah, terus pengaturan kembali perjanjian bagi hasil bagi tanah pertanian. Nah, kemudian penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian yang menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil. Nah, kemudian apa sih tadi itu misal larangan pemilikan tanah secara abstens atau guntai. Nah, tanah abstens itu artinya tanah yang tidak hadir. Nah, kalau dibilang tanah abstens itu berasal dari bahasa Latin abstente atau abstentis yang artinya itu tidak hadir. Nah, dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1991 itu tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian. Nah, ini yang nanti sudah dirubah dan ditambah di PP Nomor 41 tahun 1964. Nah, ini menyatakan pemilikan hak pertanian yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut. Nah, hal demikian untuk apa? Ini menunjukkan bahwa pemilikan tanah pertanian secara abstens menurut undang-undang tidak diperbolehkan karena pada prinsipnya melanggar asas dalam pasal 10 Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau UUPA yang menyatakan bahwa setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Nah, jadi dengan demikian terdapat beberapa esensi yang merupakan ketentuan dari abstens, antara lain yakni tanah-tanah pertanian itu wajib dikerjakan atau diusahakan sendiri secara aktif gitu ya. Kemudian pemilik tanah pertanian wajib bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanahnya. Kemudian pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya wajib mengalihkan hak atas tanahnya atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut. Nah, dilarang memindahkan atau mengalihkan hak atas tanah pertanian kepada orang atau badan hukum yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar kecamatan tempat letak tanahnya. Nah, ini tujuannya adalah biar istilahnya jangan cuma orang kota misal atau apa yang sejahtera begitu. Nah, pada umumnya tanah-tanah pertanian letaknya yang di desa ini kadang kan mungkin tidak terpakai atau apa sehingga dibeli oleh seorang luar gitu ya. Terus akhirnya dipekerjakan dalam ini kan nanti katanya akan seperti penjajahan begitu. Nah, sehingga ada tujuan adanya larangan ini adalah agar hasil yang diperoleh dari pengusahaan tanah di sebagian besar di desa itu misal itu dapat dinikmati oleh masyarakat
setempat masyarakat pedesaan itu, agar mana tadi, sehingga pemilikan tanah pertanian secara abstens ini tidak menimbulkan penggarapan yang tidak efisien. Nah, jadi misal tentang penyelenggaraannya, penguasanya, pengangkutan hasilnya juga dapat dan insya Allah tidak menimbulkan sistem-sistem penghisapan. Jadi maksudnya kalau macam ini memang ada tanah di ini itu dilarang misal punya tanah di luar daerah, biar tetap istilahnya apa ya, sama rata begitu. Jangan misal dengan adanya pendatang baru itu seakan-akan terkesan seperti penjajah begitu ya, katanya dengan membeli tanah di sana gitu kan, kemudian jadi haknya dia, kemudian nanti dikerjakan oleh orang yang di sekitar, dan itu jadi tanah yang bukan miliknya, sehingga pemanfaatannya itu tidak sempurna. Nah, sehingga dengan adanya larangan abstensi ini katanya insya Allah bisa membuat orang yang di desa bisa memanfaatkan dengan baik dan ekonomi akan berputar dengan lancar. Jadi sekian dari materi land reform kita, dan insya Allah mungkin cukup sampai sini pertemuan kita di hukum agraria. Insya Allah kita bertemu di video-video selanjutnya dengan pembahasan yang insya Allah lebih menarik, dan bisa jadi juga istri saya juga akan membawakan beberapa sirah juga atau ada pelajaran-pelajaran lain. Dan insya Allah semoga dari apa yang sudah ada di channel ini dapat bermanfaat, dan bila mana ada salah dan kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.